Rentetan tembakan peringatan dan gas air mata dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran antar warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tindakan tegas ini dikeluarkan lantaran kedua kubu menyerang aparat dengan menggunakan anak panah, batu, dan menghalau polisi menggunakan pencahayaan laser. Tawuran antar warga yang berbatasan wilayah ini diduga masih terkait dendam lama, meskipun sebelumnya sempat dimediasi Polrestabes Makassar. Kemudian warga juga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Kedua kubu akhirnya kami sempat lerai. Akhirnya kami juga menghimbau kepada seluruh warga yang ada di lokasi tersebut untuk sekiranya meninggalkan lokasi demi keamanan daerah tersebut. Untuk menjaga agar tawuran tidak terulang, aparat Polrestabes Makassar bersama Polsek Talo dan Polsek Bontoala masih menjaga di lokasi. Pandemi memberikan banyak dampak negatif terutama dalam hal ekonomi. Akibatnya sendi kehidupan mengalami penurunan, bahkan kerusakan yang cukup parah. Penguatan dan pemulihan ekonomi nasional pun digaungkan sektor maritim menjadi sorotan. Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pandemi yang melanda bumi mengakibatkan dampak serius, terutama dalam hal ekonomi. Sendi kehidupan mengalami penurunan, bahkan kerusakan yang cukup parah. Salah satu provinsi yang merasakan dampak cukup parah ialah Pulau Dewata. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata merasakan cukup besar dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi tak bisa dihindari karena wisatawan Nusantara dan mancanegara tidak banyak yang datang berkunjung. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang patut diperhitungkan, Indonesia harus mampu bertahan di tengah krisis ekonomi akibat COVID-19. Penguatan dan pemulihan ekonomi nasional pun digaungkan, terutama melalui sektor maritim. Indonesia pun dituntut harus dapat memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu program pemulihan ekonomi nasional ialah melalui kegiatan restorasi terumbu karang. Program tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang selama pandemi mengalami degradasi. Selain program tersebut, pihak-pihak terkait harus dapat membuat strategi dan menjalankan program-program yang dapat membantu mempercepat dan memperkuat fondasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Pandemi memang belum usai, namun program pemulihan ekonomi sudah mulai dilakukan terutama sektor maritim. Bagaimana strategi dan apa saja program yang menjadi skala prioritasnya? Sudah hadir bersama kami Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves, yaitu Pak Rasman Manafi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rasman. Pak Rasman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya langsung ke pertanyaan ya Pak. Kita bicara ekonomi maritim. Kita tidak bisa lepas dari 3 subsektornya. Yang pertama pelayaran, yang kedua perikanan, yang ketiga wisata bahari. Kalau kita mau jujur Pak, sektor mana yang paling terpukul di tengah pandemi? Pariwisata bahari. Wisata bahari. Bagaimana hitung-hitungan kerugiannya Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pandemi ini selain memang masalah kesehatan, kita juga mengalami masalah di bidang perekonomian. Dan saya langsung dari sektor maritim kita, pariwisata bahari itu merupakan salah satu sektor yang terguncang cukup keras. Paling tidak ada 2 indikator besar yang kita lakukan selama ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pariwisata kita. Pertama, jumlah wisatawan kita, baik mancanegara maupun lokal. Begitu juga di konteks perekonomian dan lapangan kerja. Nah, untuk wisatawan kita, saya kira tahun 2019 ke 2020 ini kita bisa turun sampai 75% dari wisatawan mancanegara kita. Kalau lokal sekitar 61% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk kondisi perekonomian kita dari sisi keekonomian, devisa kita itu bisa sampai turun sampai sekitar 80% dari 16,9 miliar dolar sampai turun mencapai 3,54 miliar dolar.
Dan akibatnya perusahaan di sektor pariwisata ini mengalami penurunan pendapatan, ya kalau totalnya sekitar 92% perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan itu. Kemudian dari sisi tenaga kerja, nah tenaga kerja kita juga mengalami ancaman. Paling tidak kalau yang langsung bekerja sektor pariwisata sekitar 13 juta pekerja kita, 32,5 juta juga yang terkait pariwisata. Dan laporan BPS kita tahun 2020 menyatakan sekitar 400.000 tenaga kerja kita di sektor pariwisata itu kehilangan pekerjaan. Nah itu yang paling sangat terasa, selain sektor perikanan yang memang kita juga rasakan adanya penurunan nilai pasar dari hasil laut kita, kemudian permintaan yang menurun karena memang bahkan sampai retail-retail untuk perikanan kita banyak yang tutup. Sampai malah terganggunya jalur perdagangan kita. Saya kira itu yang memang benar-benar sangat dirasakan dampak kita di sektor maritim. Tapi bicara soal wisata yang dimaksud begitu terpukul, Pak, saya ingin tahu juga bagaimana nasib sektor non formalnya, Pak. Ya, terima kasih Mas. Sektor non formal kita ini kan sebenarnya sektor-sektor yang sangat terkait dengan sektor pariwisata. Jadi kalau sektor utamanya saja sudah sampai seperti itu, saya kira multiplier efek terhadap sektor informal itu sangat terkait, dan saya kira mungkin barangkali kalaupun misalnya 13 juta pekerja di sektor pariwisata itu real, itu terkena dampak, paling tidak 50-70% dari 32 juta pekerja yang tidak terkait secara langsung itu mengalami dampak. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita ini, Pak Rasman. Sesaat lagi kita harus break karena menarik. Kita sudah lihat nih portfolio masalahnya seperti apa. Tentu akan ada langkah ke depan untuk mengentaskan persoalan ini. Kami akan hadirkan perbincangan serupa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.